Good afternoon, everyone. I wonder if you can hear my voice clearly here. Oke, ya, suaranya jelas. Yes. Ya, selamat bergabung kembali bagi teman-teman semua, baik yang minggu kemarin sudah bergabung bersama kami, ataupun mungkin ada yang baru pertama kali ini bergabung bersama kami. Saya ucapkan selamat datang semuanya. Semoga semuanya dikaruniai berkat, sehat, walafiat, dan dalam lindungannya. Amin. Ya, kita masih ada waktu 5 menit lagi sebelum kita mulai. Mungkin di menu chat di situ bisa kita manfaatkan. Saya ingin mengetahui untuk posisi atau lokasi teman-teman semua dari daerah mana. Saya ingin mengetahui. Silakan ketik di kolom chat dari daerah mana saja berasal. Oke, ada yang dari Palembang, Pekalongan, mana ini, Kuansing. Ada dari Bekasi, Bali, oke. Pertama kali gabung, ya. Welcome, Mbak Nui. Ada yang dari Padang, oke. Mas Yusa, welcome. Oke. Pekanbaru, oke. Palembang, Pati, Jawa Tengah, oke. Ada yang dari Jawa Tengah juga, dari Jakarta, oke. Good. Mbak Mutiara, welcome. Oh, ada yang dari Makassar, akhirnya ada yang dari Sulawesi di sini, oke. Ya, welcome. Untuk posisi saya sekarang ada di Yogyakarta yang kebetulan dijuluki sebagai kota pelajar dan juga kota gudeg sebagai destinasi wisata di sini. Dan nampaknya menjelang libur akhir tahun di sini lumayan crowded juga ya. Dari kemarin saya pulang kantor itu sudah dipenuhi oleh mobil-mobil, deretan mobil-mobil dari luar kota yang mungkin akan menghabiskan waktu long weekend atau mungkin long fortnight, ya, 2 minggu berturut-turut untuk menghabiskan waktu di kota Gudeg sini, ya. Oke. Tentang prinsip profesionalitas lebih lanjut mengenai jadi ada slide jadi suatu kita terjadi di mana kedua belah pihak kita menunjuk suatu orang dapat menyelesaikan permasalahan di media jadi tapi Oke, sembari menunggu teman-teman yang lain, untuk Bapak dan Ibu dan Mas Mbak sekalian mungkin bisa diinformasikan apakah saat ini statusnya sebagai pelajar ataukah mungkin ada beberapa dari Bapak Ibu ada yang berprofesi sebagai praktisi pendidik di sini. Ya, silakan. Saya hanya ingin tahu untuk profesi Bapak Ibu sekalian atau Mas Mbak sekalian di sini. Ya. Oke. Pelajar, oke. Ada yang mahasiswa di sini, oke. Ya.
Oke, mahasiswa. Ada yang praktisi pendidik di sini? Kemarin saya lihat di data spreadsheet itu ada beberapa yang bergelar MPD di situ. Jadi ada yang nampaknya dosen mungkin, ada juga. Oke, masih ada beberapa yang mahasiswa di sini ya. Oke. Ya, thank you. Ini sudah pukul 3.30. Pertemuan akan saya buka saja di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk semuanya. Semoga semuanya di sini dikaruniai berkat dan lindungan dari Yang Maha Kuasa. Oke, terima kasih atas kesediaan teman-teman semua telah bergabung kembali di sini. Dan harapannya di sini ketika kita kursus, kita berbagi pengalaman di sini, baik itu teman-teman yang mungkin sudah pernah belajar TOEFL sebelumnya atau mungkin ada minat untuk meningkatkan skor TOEFL di sini, kita belajar bersama di sini. Oke? Ya. Nah, melanjutkan dari materi yang sudah kita pelajari minggu kemarin, itu masih sama dengan minggu ini, dalam artian bahwa skill yang kita pelajari masih dalam skill structure. Ya, kenapa di sini porsi skill structure itu lebih banyak daripada skill yang lain, yaitu adalah skill listening dan skill reading. Mungkin masih ingat kemarin apa yang pernah saya utarakan pada saat pertemuan-pertemuan sebelumnya, mengapa kok skill structure di sini lebih saya tekankan dibandingkan dengan skill-skill yang lain. Mungkin ada yang masih ingat? Ya, untuk skill structure sendiri itu adalah skill yang bersifatnya itu adalah ilmu pasti. Jadi kita bisa pelajari di situ, bisa kita antisipasi untuk soalnya itu juga yang keluar akan seputar itu saja. Karena begitu kita mengetahui grammar tata bahasa dalam bahasa Inggris, kita bisa mengetahui skill-skill dalam structure, maka itu akan kita bisa kuasai konsep dalam mengerjakan soal structure yang terdiri atas structure dan written expression. Oke. Nah, di pertemuan sebelumnya kita mengantisipasi tentang melengkapi kalimat, yaitu adalah dengan mengantisipasi bagaimana bagian apa dalam kalimat tersebut yang hilang. Apakah itu dalam subjeknya atau predikatnya, seperti itu. Nah, ini akan masih kita lanjutkan pada skill pertemuan pada kali ini. Saya akan mencoba untuk screen share di sini, mudah-mudahan nampak. Ya, sudah nampak teman-teman semua ya? Oke, ini yang pernah kita pelajari dalam minggu kemarin, jadi saya akan melanjutkan dulu di sini. Jadi masih pada skill yang sama, yaitu adalah mengantisipasi bagian kalimat mana yang hilang di dalam kalimat itu sendiri. Nah, yang perlu kita perhatikan bahwa di sini hati-hati pada yang namanya objects of prepositions. Bagi kita sebagian besar, itu mempunyai konsep bahwa yang namanya subjek itu pasti ada di awal kalimat. Awal kalimat itu merupakan subjek. Nah, itu konsep pikiran kita seperti itu. Nah, tapi di sini hati-hati karena mungkin saja yang di awal kalimat itu bukan selalu subjek. Terutama apabila awal kalimat itu diawali dengan yang namanya prepositions. Yang contohnya adalah misalkan ada in, kemudian at, of, to, by, dan seterusnya di sini, yang dia merupakan prepositional phrase. Atau buku ini menyebutnya sebagai objects of prepositions. Nah, prepositional phrase itu letaknya dia bisa dimanapun juga di dalam kalimat itu. Dia bisa di awal kalimat,
Dia bisa di tengah kalimat, pun dia juga bisa di akhir kalimat. Nah, kita lihat di sini. Kalimat ini nampaknya panjang, tetapi sebenarnya ini hanya terdiri atas subjek dan predikat saja. Subjeknya adalah the trip. Oke, kita baca kalimatnya dulu ya secara keseluruhan. The trip to the island on Saturday will last for 3 hours. Untuk subjeknya sendiri adalah the trip, predikatnya adalah will last. Jadi subjek dan predikat. Tetapi kata-kata yang ada di dalam parenthesis ini, dia merupakan yang kita sebut sebagai prepositional phrase. To the island, dia diawali dengan preposisi to. On Saturday, dia diawali oleh preposisi on. Dan for 3 hours, dia diawali dengan preposisi for. Oke. Nah, kadang-kadang objects of prepositions atau prepositional phrase apabila ditempatkan di awal kalimat, dia akan membuat kalimat itu menjadi rancu sehingga menimbulkan kebingungan bagi kita. Contoh. Pada contoh soal di sini, to Mike, was a big surprise. Oke, silakan Bapak Ibu dan teman-teman sekalian untuk bisa mengetikkan jawaban mana kira-kira yang paling sesuai di sini pada menu chat di sini, silakan. A, B, C atau D. Oke. Ya, thank you. Semuanya di sini menjawab B. Boleh loh ya beda pendapat di sini. Tidak harus mengikuti yang sebelum-sebelumnya, tetapi silakan kalau misalkan jawabannya berbeda. Oke. Nah, oke, kalau menjawabnya adalah B, maka bagian mana dalam kalimat itu yang hilang, teman-teman? Apakah subjek, ataukah predikat, atau subjek dan predikat di situ? Oke, dari Safira Al di situ. Gak ada subjek. Oke. Lah kalau misalkan gak ada subjek, nah itu Mike di situ bagaimana konsepnya? Itu ada nama orang di situ, Mike. Ada yang bisa membantu menerangkan? Oke, di sini konsepnya adalah nampaknya Mike dia merupakan subjek, tetapi dia bukan merupakan subjek karena dia diawali dengan preposisi to. Kalau misalkan to ini hilang, maka Mike berfungsi sebagai subjek. Oke, tapi karena di sini ada preposition to Mike, maka ini bukan merupakan subjek. Dan benar yang dikatakan oleh Safira di sini, subjeknya belum ada. Ya, tidak ada subjek. Kalau tidak ada subjek, predikatnya yang mana di sini? Safira, kalau boleh tahu di sini, predikatnya yang mana? Oke, yes. Predikatnya adalah was. Thank you very much. Yang namanya predikat itu tidak selalu berupa kata kerja action verb, tetapi kita mengenal kalimat yang namanya kalimat verbal dan kalimat nominal. Apabila itu action verb, maka berupa kalimat verbal. Apabila itu tidak ditemukan adanya kata kerja action verb, maka dia merupakan kata nominal. Yang mana a big surprise dia merupakan pelengkap di sini. Oke. Jadi yang hilang adalah subjeknya, maka kita membutuhkan, masih ingat kemarin konsepnya adalah yang namanya subjek, dia pasti merupakan kata benda. Oke, semua subjek pasti merupakan kata benda. Really dia merupakan adverb, bukan termasuk dalam bahasan kita. Funny merupakan adjektif, dia bukan merupakan subjek. Dan when di sini juga merupakan konektor, bukan merupakan subjek. Jawaban paling tepat adalah bravo. Oke, thank you. Very good. Nah, konsepnya adalah preposition is followed by a noun or pronoun, sehingga buku ini menyebutkan object of preposition.
Beberapa buku di sini menjelaskan bahwa mempunyai konsep atau sebutan sendiri tentang apa itu object of preposition. Misalkan ada yang menyebutnya sebagai prepositional phrase dan seterusnya. Nah, jika a word is an object of preposition, saya tekankan it is not the subject. Dia bukan merupakan subjek. Oke. Nah, contoh di sini ada di dalam latihan. Pada bagian kalimat ini, maka silahkan temukan untuk subjek dan predikatnya. Bisa digarisbawahi 1 kali untuk subjek dan 2 kali untuk predikat. Kemudian silahkan temukan prepositional phrase-nya atau object of preposition-nya. Dan apabila kalimat itu telah memiliki elemen yang lengkap, masih ingat pelajaran yang kemarin adalah kalimat harus mempunyai unsur elemen paling tidak 1 subjek dan 1 predikat. Apabila subjek dan predikatnya sudah ada dan saling bisa agree satu dengan yang lain, maka kalimatnya adalah benar. Contoh di kalimat nomor 2 di sini, dia incorrect karena apa di sini? Ada yang bisa menjawab, bantu menjawab di sini. Kalimat nomor 2. Dia belum benar karena tidak memiliki subjek. Oke. Kita lihat di awal, nampaknya di sini sudah banyak sekali kata-kata, tetapi dia bukan merupakan subjek karena diawali dengan preposisi. Pertama ada by, dan kedua adalah of the class. Jadi bukan merupakan subjek. So sentence number 2 is missing subject. Oke. Silakan untuk latihan bisa mengerjakan soal nomor 3 sampai dengan nomor 10. Oke, saya beri waktu sampai 3, 4, 5. Silahkan. Correct or incorrect. Seperti biasa, kita buat seinteraktif mungkin. Silakan untuk bisa setor jawaban di sini. Soal nomor 3 sampai nomor 10 hanya menuliskan C untuk correct atau I untuk incorrect. Oke, please. Oke, thank you from Andi Priyatmoko. Oke, thank you Mbak Yuni Nainggolan. Thank you, Mas atau Mbak Nui di sini. Oke. Kita akan bahas setelah ada 5 jawaban yang masuk di sini. Oke, kurang 2 jawaban lagi yang masuk. Silakan teman-teman yang lain untuk bisa setor jawabannya untuk kemudian akan kita diskusikan di sini.
Oke, thank you Mbak Mutiara Paramastri. Oke, ya. Kita akan lihat di sini untuk soal nomor 3. The directions to the exercise on page 20 unclear. Ini mudah-mudahan yang tidak menuliskan nomor itu asumsinya saya adalah nomor yang pertama adalah yang nomor 3 ya di sini. Oke. Kebanyakan menjawab incorrect. Yes. Oke. Why sentence 3 here is incorrect? Bagian mananya yang hilang di situ? Kita lihat apakah subjeknya sudah ada. Subjeknya adalah the directions to the exercise on page 20. Oke, thank you Mas Andi Prihatmoko. Ini kita namakan sebagai subjek, yang mana dalam subjek itu sendiri terdapat dua prepositional phrases. Pertama adalah to the exercise dan on page 20. Sedangkan unclear dia merupakan adjektif yang berfungsi sebagai pelengkap atau kita namakan complement. Nah, ada subjek di sini, the directions, kemudian ada complement, itu adalah missing predicate. Thank you, Mas Andi. Nah, apabila itu missing predicate, predikat apa yang sekiranya itu paling pas untuk dimasukkan dalam kalimat itu? Ada yang bisa bantu jawab? Kalau predikatnya hilang, maka predikatnya harusnya diisikan apa di situ? Oke, yes. Bisa menggunakan are atau bisa menggunakan were. Ya, thank you Mas Andi Prihatmoko. Lengkap di sini ya, menggunakan are atau were. Very good. Number 3 is clear. Let's go to number 4. Let's take a look here. Number 4, semua jawabannya di sini adalah correct. Oke. Kita lihat. Nah, dari awal di sini sampai dengan koma, ini bisa kita abaikan saja karena ini bukan merupakan subjek. Ya, because of the heavy rain throughout the night. Ya, jadi kumpulan dari prepositional phrase. Kemudian subjeknya adalah the walkways. Ya, jadi apa namanya? Trotoar ya di situ. The walkways are muddy. Subjeknya adalah the walkways. Predikannya adalah are. Jadi sudah memiliki dua elemen yang lengkap, yaitu adalah subjek dan predikat. Kita lihat apakah subjek dan predikatnya ini sudah sinkron. Subjeknya jamak diikuti oleh predikat yang jamak, yaitu adalah are. Oke. Thank you. Very good. Number 4, the answer is correct. Number 5, let's take a look here. During the week, eat lunch in the school cafeteria. Saya lihat di sini kebanyakan jawabannya adalah incorrect. Oke. So, what is missing or what is the problem in sentence number 5? Ada yang bisa bantu? Oke, subjek belum ada. Ya, di awal kalimat itu kita mulai dengan kata during yang merupakan preposition. Ya, during the week itu merupakan preposition, sedangkan eat lunch dia adalah predikatnya di sini. Diikuti oleh prepositional phrase lagi in the school cafeteria. Jadi kita bisa menggunakan subjek apapun juga untuk melengkapi kalimat ini dengan catatan bahwa subjeknya pasti jamak atau menggunakan I di sini. Oke? Good. Number 6 now. In the morning after the concert was tired. Kebanyakan saya amati jawabannya juga incorrect. Oke, apakah kesalahan yang sama atau bagian apa dalam kalimat yang hilang untuk sentence number 6? Sama, oke, thank you Mas Andi. Subjeknya juga belum ada di sini. Ya, jadi in the morning, prepositional phrase, after the concert, prepositional phrase, sama yaitu adalah missing subject. Oke, very good.
Number 7, in the summer, the trip to the fountains is our favorite trip. Oke, saya lihat dulu untuk nomor 7, jawabannya adalah correct. Kata-kata semuanya adalah correct. Oke, subjeknya di sini adalah tidak mungkin in the summer karena dia merupakan prepositional phrase. Subjeknya adalah the trip to the mountains. Kemudian di sini predikannya adalah is. Oke. Kalau misalkan ada yang menanyakan seperti ini, loh, Pak, itu kok to be-nya pakai is? Padahal di sini mountains-nya kan jamak. Nah, kenapa kok jawabannya kok correct, tidak incorrect? Padahal pakainya is loh di sini. Oke, ada yang bisa bantu menjawab, coba. Oke, ya, saya terima jawabannya di sini dari Mas Andi dan Mbak Royana Hairani. Karena subjeknya adalah trip. Oke, tripnya adalah singular, maka yang dipakai adalah is. Jadi hati-hati karena di sini adalah to the mountains, dia merupakan object of prepositions atau prepositional phrase. Oke, very good, jelas ya. Next one, in a box on the top shelf of the cabinet in the hallway of the house. Yes. Saya lihat di sini kata-kata jawabannya masih sama, incorrect semuanya. Oke, what is missing in sentence number 8? Yang hilang apanya kira-kira di situ? Apakah subjeknya, ataukah predikatnya, atau bagian apa dalam kalimat yang hilang? Oke, ya. Ternyata subjek dan predikatnya tidak ada sama sekali. Jadi ini apa kita cermati? Pertama adalah in a box. Kedua adalah on the top shelf. Kemudian of the cabinet. Kemudian in the hallway. Kemudian adalah of the house. Jadi ini merupakan rangkaian prepositional phrase yang mana harusnya tidak layak untuk disebut sebagai kalimat. Karena dia hanya kegombolan dari prepositional phrase atau object of prepositions. Subjek tidak ada, predikatnya juga tidak ada. Oke. Yeah, so the answer is absolutely incorrect. Okay. Number 9 now. With her purse in her hand, ran through the door. Saya lihat sebentar untuk nomor 9 masih jawabannya itu incorrect. Oke, ada yang bisa bantu di sini bagian apa yang belum benar untuk nomor 9? Which element of the sentence is incorrect or missing? Okay, yes, the subject is missing because we have ran here as the predicates, and then before predicate there must be a subject, but what we find here is the prepositional phrase, and it is missing the subject. Thank you very much. Okay, and let's see the last one. At 1 in the morning, the alarm clock on the table beside the bell rang. I find there are two answers. Ada yang menjawab correct, ada yang menjawab incorrect. So, if this is incorrect, so what seems to be the problem? Number 10. Kalau misalkan itu incorrect bagi yang tadi teman-teman menjawab incorrect, what seems to be the problem? Okay, because it is no verb. Thank you, Makia. Let's see. So where is the subject here actually? So this is prepositional phrase at and then in the morning. So we can find that this is actually the subject, the alarm clock. So this is the subject, very good. Yeah, the alarm. And then on the table here and also beside the bed. Okay, so this is the prepositional phrase. And then rang here is actually verb to of
Bentuk pertamanya adalah apa? Ring. Ya, berdering di situ. So rang here actually is a verb, which is a verb to or past tense. So the subject here is the alarm clock, and then the predicate is rang. Okay. Gitu ya. Thank you, Mas Andi and also Safira. Yes. The alarm is the subject, and then rang is the verb. Yes. Thank you. Okay, from exercise 2, are there any questions or further discussion? Ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau tidak, saya akan lanjut ke skill berikutnya. Tidak ada, saya akan wrap up dulu untuk review skills 1 until skills 2. Dan langsung saya akan pakai di sini untuk soal latihan TOEFL yang the real one. TOEFL exercise skills 1 until 2. Ya. Tidak bisa saya kecilkan. Mungkin kalau saya kecilkan akan lebih. Oke, apakah bisa terbaca ini 1 sampai 10? Lengkap di sini dalam satu halaman. So is it readable or not? Bisa. Oke. Ya, very good. 5 menit saya tunggu sampai pukul 16. Silakan untuk stok jawaban.
From Dedi Limbong, could you share the presentation? Sudah saya share di sini. Tidak nampak ya untuk ini screen share saya, Pak Dedi Limbong. Nampaknya masih saya share di sini. Yeah, thank you. From Nui and also Mutiara Paramastri. Oke, sudah ada 4 jawaban yang masuk di sini. Thank you. Oke, thank you. Sudah makin banyak yang masuk di sini. Ada dari Mas Andi, ada Mbak Ambar Sri Lestari, ada Ayunisa, ada Yuni Nainggolan. Yes, oke. Kita bahas saja di sini ya. Oke, mudah-mudahan Pak Dedi Limbong. Oke, I hope that you are able to see my screen share here because it is visible for everyone, I guess. Let's take a look here from the first question here. So what is missing? I will just make it a little bit bigger. Yes. So we have the subject, and this is supposed to be the real subject because we don't find any prepositional phrase. Di awal tidak ada in, on, at, dan seterusnya, jadi ini merupakan subjek yang sebenarnya. And then blah blah blah, the years after the Civil War, the Gilded Age. Okay. Excuse me. So this one is missing the predicates. And as what I told you before, that actually sentence number 1, we don't need to think deeper. We don't need to think harder. Because number 1 is still the easiest part of the question. Ya, jawaban nomor pertama adalah yang paling mudah di situ. So, we have a predicate. Jadi kita tidak membutuhkan subjek. Jadi yang ada he kita hapuskan di sini, he called. His calls juga kita hapus. Jadi ada 2 opsi. Apakah alpha atau bravo? Yang mana dua-duanya di sini dia merupakan kata kerja sebenarnya. Tapi mengapa banyak yang memilih A di sini? Oke. Why do you choose A, not B? If anyone can explain this, please. As what I have told you earlier, that actually when we use verb ing, jadi kata kerja bentuk ing, betul, ya harus ada to be-nya. Thank you, Mbak Safira. So we don't have to be here. Okay, thank you, because be is present progressive. Okay. So the correct answer here is alpha that represents a past tense. Yeah, as we know that Mark Twain, a famous writer, maybe some of you know about him. So we use past tense. Okay. And the second one, so what is missing here?
early blah 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 toes instead of hooves on their feet. Okay. Are we missing the subject or the predicate or both of them? Which one is missing? Ya, itu ada link sertifikat. Bisa diklik nanti untuk rekan-rekan semua. Oke, ada yang hilang di sini? Yang hilang apakah subjek, predikat, atau dua-duanya di sini? Oke, thank you, Mas Andi Priyatmoko. Both subject and predicate are missing. So that's why we need to have the subject. And option B, it begins with predicate. Jadi kita eliminasi di sini. Oke. Subject and verb. Ya, thank you Mbak Makia. And then option A, we have subject only. There is no predicate. So we cross this out. Alpha and Bravo, we cross this out. And then we finally have option Charlie or Delta. Okay. Like we had earlier, that tidak mungkin yang namanya verb ing itu tidak ada to be. Jadi opsi D kita hapus karena having tidak didahului oleh to be. So the correct answer here, early horses had toes instead of hooves on their feet. Ya, tidak tahu ya sampai sekarang di sini mungkin ada perubahan evolusi. Jadi dia tidak mempunyai kaki kuda, bentuknya itu beda dengan yang kuda pada awal-awal dulu ya. Oke. Ya, number 3, let's take a look. Blah 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 grow close to the ground in the short Arctic summer. So what is missing here? Usually if the blank is in the beginning of the sentence, so what we need to pay attention more is the subject. Apakah benar subjeknya yang hilang? Dan kita lihat di sini. Right after the blank we have grow. Grow is a verb, so that means this functions as the predicate. Dan benar tebakan kita bahwa sebelum predikat itu ada subjek. Yang mana subjek hilang dan predikatnya sudah ada. Jadi yang ada unsur predikatnya kita hapuskan di sini. Opsi C karena ada are found kita hapus. Kemudian yang namanya subjek itu tidak membutuhkan preposition. Jadi yang ada preposition kita hapus. Ada above dan ada for kita hapus. Untuk opsi alpha, Charlie, Delta kita hapus. Maka meninggalkan jawaban Bravo. Oke, thank you. Selamat yang jawabannya benar ya. Oke. Let's take a look on number 4. In 1867, blah, 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 Alaska from the Russians for $7.2 million. Oh, okay. Tahun 1867 ya waktu itu. Okay. So, as we know that when the sentence begins with prepositional phrase, like in 1867, and this is actually an adverb of time, ya, bukan merupakan subjek, maka ini kita membutuhkan subjek. Langsung yang hilang adalah subjek. Apakah kita membutuhkan predikat atau tidak ya dalam kalimat ini? Kita lihat sisanya. Mulai dari Alaska sampai dengan 7.2 million. Apakah ada kata kerja atau tidak kira-kira di sini? Can we find any verbs from sentence number 4? Belum ada. Thank you Mbak Lauren. Karena belum ada, so that means we need to have both the subject and also the predicate. Okay, so let's cross this out one by one. The answer which is incorrect. Yeah. The first one is purchased and then the United States. So this pattern is inverted. Ya, terbalik. Harusnya subjek dulu baru predikat. Loh, kok ini kok predikat dulu baru subjek? Nah, itu belum benar ya untuk opsi A. And then option B, we have to purchase. Oh, to purchase berarti predikat dong di sini kata kerja. Ya, berarti belum tepat yang Bravo. So the answer here is between Charlie and Delta. So which one? Karena dua-duanya ada
the United States-nya di awal kalimat nampaknya di sini sudah betul sebagai subjek. Nah, kita lihat predikatnya. Ketika suatu kata benda, subjeknya di sini the United States, dia ada apostrofnya, maka ini dia merupakan kata benda. Ya, United States purchase. Ya, jadi bukan membeli, tetapi dia merupakan pembelian. Okay, so you can check in the dictionary later that actually the word purchase can be a verb which means membeli, or it can also be a noun which means pembelian. Okay, you got my point, yeah? So that's why the correct answer here is delta. We have United States as the subject and purchased is the predicate. Okay. So let's move on to number 5. Between 1725 and 1750, New England witnessed an increase in the specialization of blah, blah, blah. It seems that from number 5, we have to think deeper about the concept of the sentence. Because when we have New England is the subject, and then witnessed is a predicate. Loh, berarti itu sudah lengkap dong. Subjeknya ada, predikatnya ada, berarti yang hilang ini apa di sini? Oh, ternyata ada of. So, when we have of, it means it must be followed by a noun. Of what? Nah, we don't need any subject and we don't need any predicate after of. Oke, jadi yang ada subjek predikat kita hilangkan. They occupied, kita hilangkan. It occupied, kita hilangkan. So that means we only have two possible options. Is it alpha or bravo? The best expression to complete this is by having a noun of plus noun. It means occupations. Yeah. Congratulations if your answer is alpha. Okay, let's take a look from number 6 now. The rats carotid artery, blah, 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 to the main parts of the brain. So what is missing from this sentence, yeah? Let's take a look. The large carotid artery here is the subject. And then what we need here is the predicate. Remember that when we need the predicate, we don't need any noun or the subject anymore in the sentence. So when we have blood, here is the subject. Likewise, in option D is also the subject. So we cross them out, Bravo and Delta, so that remain Alpha and Charlie. So, yang mana ya di sini? Nah, kembali pada konsep yang sudah teman kita kasih clue tadi bahwa yang namanya verb ing itu tidak mungkin dia bisa berdiri sendiri, tetapi we must have a to be. Opsi A boleh-boleh saja, asalkan di sini setelah artery atau sebelum carrying harus ada to be-nya. Tapi karena itu tidak ber-to be, maka opsi A kita coret sehingga meninggalkan jawaban carries blood. Charlie. Oke. Okay? Congratulations on sentence number 6 yang jawabannya benar di sini. Let's move to sentence number 7. Blah blah blah, radio as the first practical system of wireless telegraphy. Again, kita dihadapkan pada soal di mana yang bagian awal adalah hilang. So we can identify that actually the missing part of the sentence belongs to the subject. Nah, can we find the predicate in the sentence? That's my question. Can we also find the predicate in the sentence? If we do not find any predicate, so we have to add the answer which contains predicates. Otherwise, if we find the predicate in the sentence, so we don't need any predicate or verb in the options. Apakah ada predikatnya di situ? Belum ada. Oke, belum ada. So it means that we need both the subject and the predicate. Now let's take a look on option A, one by one here. Marconi's development.
So again, this is a noun. There is no verb. Still incorrect option A. The development by Marconi. Development by Marconi here is a noun. We don't have a verb. Developing Marconi. So when we have developing here in the beginning, that functions as what we call the gerund. Dia merupakan noun. Tidak ada verbnya. Ya sudah. So that means the correct answer is delta. We have Marconi here as the subject and developed here as the predicate. Okay, congratulations. Yang jawabannya benar, number 7 is delta. Let's move to number 8. In 1975, the first successful space probe to blah, 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 beginning to send information back to Earth. Okay. So what is missing here actually? We have to blah, blah, blah. So this is the prepositional phrase and that must be followed by a noun. Venus semuanya adalah noun di sini. Subject plus to be. Ya, thank you. Pak Andi Priatmoko. Actually here, the subject here is the first successful space. Yeah, so this is the subject. And then probe to blah, blah, blah. This one is followed by Venus. Tinggal apakah kita membutuhkan predikat atau tidak. Jadi yang jelas salah adalah yang ini ya. Ada Venus, kemudian ada it-nya lagi. Ini jelas salah di sini. Ya, delta kita langsung eliminasi. Nah, we have the beginning. So, as what I mentioned earlier, that verb ing is impossible to stand alone. Tidak mungkin berdiri sendiri tanpa adanya to be. Nah, satu-satunya jawaban yang menggunakan to be adalah yang Charlie. Ya. Venus was beginning. Ya. Okay, next one, number 9. The two biggest resort, blah, 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 Arkansas are Hot Springs and Eureka Springs. So which one here is the correct answer? We know that the two biggest resort here is the subject. And then do we need verb or no verb? Apakah sudah ada kata kerjanya di sini? As we know here that, thank you. Ya, verbnya adalah are hot. Okay. Hot springs actually here is the noun ya. Oke, jadi itu nama pemandian air panas ya di situ. Springs ya, hot springs, Eureka Springs. Predikannya adalah atau verbnya adalah are. Very good. Jadi yang ada are-nya lagi kita hilangkan. Opsi C dan D. Nah, tinggal kita ada pilihan jawaban alpha atau bravo. The two biggest resort bla bla bla. Nah, kita lihat kalau kita jawabannya A, ya, maka di sini subjeknya adalah the two biggest resort. Loh, to-nya mana di sini? Katanya ada dua. To be-nya sudah menggunakan are. Nah, kan nggak ada subjeknya di sini berarti. So the correct answer here is towns. Harus ada bentuk jamaknya. Ya. So the correct answer here is bravo. Congratulations here. And the last one now. NASA's Lyndon B. Johnson Space Center, blah, 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 control center for the Mercury, Gemini, and Apollo space flights. Okay, so what is missing here? Nah, ini pertanyaan nomor 10 adalah pertanyaan yang paling menantang. Coba kita baca ulang dulu. Saya lihat untuk jawaban teman-teman mungkin sudah ketutup di bagian atas ya. Oh ini. Ya, kata-kata jawabannya adalah C di sini. Ada yang D juga di sini. Thank you. So let's see here. This is actually subject atau bukan di sini. Kita lihat mulai dari NASA sampai dengan center, dia tidak ada prepositional phrase. Oke, jadi dia murni merupakan subjek.
sudah merupakan subjek, maka yang ada subjeknya kita hilangkan. Jadi it di sini langsung kita coret opsi alpha dan bravo. Nah, tinggal ada dua kemungkinan, Charlie dan Delta. Apakah kita membutuhkan predikat atau tidak di sini? Ternyata di dalam soal belum ada predikatnya, maka kita butuhkan was. Ya, satu-satunya jawabannya. Was the control center. Yes, oke. Ya, ini predikatnya karena belum ada ya Pak Siswoyo, karena dalam kalimat ini yang ada hanya subjeknya dulu di sini, baru kemudian control center itu merupakan objeknya. Ya. Oke, 1 sampai 10 saya minta rekan-rekan semua untuk menuliskan jumlah benar dari soal 1 sampai 10. Saya ingin tahu di sini benarnya berapa. Thank you Mbak Mutiara. Oke, sudah benar 6. Thank you Pak Andi sudah master ya. Oke. All correct answers. Oke. Untuk nomor 3, sebentar, saya buka jawabannya apa ya lagi tadi teman-teman. Nomor 3, bravo ya tadi? Ya, nomor 3 jawabannya bravo Mbak Yuni. Oke, Mbak Nasia Kalvi. Oke, 9 ya salah satu. Oke, good. Husnul Mubarak. Oke, sudah benar 6. Oke, benar 8. Congratulations. 8 dari 10. Mbak Makia. 6. Oke. Ya, barusan bergabung ya mungkin. Ya, thank you. Oke, yang masih zong, tetap semangat ya Pak ya. Karena ini mulai kita dari awal. Mudah-mudahan di sini bisa saling berbagi ilmu untuk bisa menambah kemampuan skill kita. Oke, tetap semangat Pak Hayat. Oke, ya. Ada yang mau ditanyakan dulu untuk bagian pertama di sini? Kalau tidak ada, saya akan ke contoh soal yang lain. Oke, nampaknya belum ada. Saya akan langsung ke skill yang berikutnya di sini. Lanjut, ya, oke. Mas saya ambil dari Longman di sini untuk yang buku yang berbeda. Oke, nah skill berikutnya di sini adalah kita diminta hati-hati untuk yang namanya apositif. Ya, mungkin teman-teman sekalian sudah ada yang memahami apa itu apositif. Yang jelas bahwa dalam kalimat yang namanya apositif kadang-kadang dia sifatnya adalah menjebak. Ya. Sebagai contoh di sini, oke, ada kalimat yang saya blok di sini. Sally, the best student in the class, got an A on the exam. Oke, saya tanya di situ, untuk subjeknya apa? Apakah sudah ada subjeknya? Jika memang sudah ada, subjeknya apa? Apakah Sally atau yang student atau yang apa di situ untuk subjeknya? Saya ingin tahu. Oke, Sally. Karena mungkin di awal kalimat ya dia. Oke, karena di awal kalimat maka dia berfungsi sebagai subjek Sally. Nah, kemudian the best student in the class, ini fungsinya apa sih sebenarnya the best student in the class? The best student in the class. Oke, thank you. Ya, itu yang kita namakan sebagai A positif. Ya, thank you Pak Hayat di situ. Oh, ada yang sudah menjawab. Oke, ada non-close di situ. Oke. Nah, sebenarnya di sini dia merupakan ya penjelas itu tadi ya, untuk menjelaskan Sally. Siapa sih Sally? Nah, mungkin dalam satu kelas itu ada beberapa yang namanya Sally ya.
karena nama yang cukup terkenal di situ. Nah, untuk memperjelas mana sih Sally yang mana sih di situ yang mendapatkan nilai A? Oh, itu loh. Sally yang merupakan the best student in the class. Gitu. Nah, yang namanya A positif, jadi meskipun ini kita hilangkan the best student in class, kalimatnya dia tetap grammatically correct. Jadi sebenarnya kalimatnya adalah Sally got an A on the exam. Itu saja. Jadi Sally the best student in the class dia hanya sebagai pelengkap. Betul. Nah, mungkin kalau bagi yang sudah advance bisa tahu bahwa A positif dia merupakan reduced form dari adjective clause. Ya. Jadi bukan noun clause tetapi adjective clause. Dia merupakan reduced form dari adjective clause. Yang mana kalau tidak di reduce kalimatnya menjadi Sally who is the best student in the class. Nah, who is-nya itu dihilangkan, maka dia tinggal ada yang tersisa adalah the best student in the class. Itu saja. Jadi A positif dia sebenarnya merupakan reduced form dari adjective clause. Nanti kita akan pelajari pada skill-skill di bawah ya. Oke. Nah, so from here we know that the subject is Sally, predicate got an A. Itu apabila A positif ada di tengah. Ya. Let's take a look here. Nah, untuk contoh soal, silakan teman-teman jawab di sini example 1. Nomor example 1, A, B, C, atau D. Beda jawaban boleh ya teman-teman. Ini masih kompak semua, jawabannya delta. Bisa tidak misalkan saya mau menjawab yang alfa saja. Saya mau menjawab alfa kok di sini karena kan is attending itu kan present continuous, ya kan? Nah, jadi boleh kok dong pakai now di situ keterangan waktu. Iya betul Mbak Makia. A adalah keterangan waktu. Bisa dong keterangan waktu diletakkan di awal. Oke, ya. Jadi nampaknya hal yang sepele ya Mas Hayat hidup di situ. Hanya masalah koma saja. Saya bisa saja menjawab alpha asalkan koma setelah George itu dihilangkan. Ya, betul sekali tepat jawabannya Mas Hayat hidup. Right now, koma, George, komanya dihilangkan ya, is attending the lecture. Nah, itu baru benar. Tetapi karena kita ada koma, hanya masalah koma saja di situ, nampaknya si George, dia bukan merupakan subjek, tapi dia merupakan apositif. Oke. Dan ada catatan di bawah di sini bahwa yang namanya apositif, dia bukan merupakan noun. Dia bukan merupakan subjek. If a word is an appositive, it is not the subject. Nah, itu kuncinya. Jadi kembali soal ke atas, di sini karena kalimatnya belum bersubjek, maka kita membutuhkan subjek. Yang mana right now dia merupakan keterangan waktu. Oke, thank you Mbak Makiah tadi. Happily dia merupakan adverb of manner. Tidak tepat juga. Because of the time dia juga bukan merupakan subjek. Paling tepat adalah delta. Oke, very good. Now the second example. Coba silakan untuk jawab contoh soal kedua. Thank you. Sudah ada 6 peserta yang menjawab A di sini.
Oke, pertanyaan saya lebih lanjut adalah bagian mana dalam kalimat itu yang hilang sih sebenarnya? Apakah subjek predikat itu sudah ada dalam soal? Let's see. Kita lihat dari BNC ada predikat. Ya, dari soalnya di sini, Sarah rarely misses her basketball shots. Subjek sudah ada. Oke, subjeknya adalah Sarah. Oke, kita cermati dulu. Setelah Sarah dia tidak ada koma. Nah, berarti dia benar-benar berfungsi sebagai subjek. Beda dengan yang di atas, kalau George setelah George ada koma, maka dia bukan merupakan subjek. Tetapi setelah Sarah kita amati tidak ada koma, jadi dia pure merupakan subjek. Dan predikannya adalah Mrs. Yang mana rarely dia merupakan adverb of frequency. Oke, kita ambilkan saja di sini. Nah, Sarah sebagai subjek, Mrs. sebagai predikat, sudah ada dong. Nah, berarti ini kebalikannya contoh soal yang di atas. Yang di atas yang hilang adalah subjeknya, yang example 2 yang hilang adalah apositifnya. Betul, Mbak Magia. Apositifnya yang kurang yang diujikan di sini, ya. Dan yang namanya apositif dia tidak membutuhkan subjek dan predikat. Ya, dia hanya merupakan a phrase. An apositive is actually a phrase. A phrase which modifies a noun, or what we call here is a noun phrase. Jadi yang ada kata kerjanya itu kita hilangkan saja di sini. Opsi B ada is, kita hilangkan. Opsi C juga di sini ada is, kita hilangkan. Dan opsi D betul, Mas Hayat Hidup. Ada verbnya itu adalah play, kita hilangkan. Jadi B, C, D kita hilangkan. So the correct answer here is alpha. Thank you. Betul Pak Siswoyo, berarti jawabannya A. Nah, sebagai rambu-rambu di sini bahwa yang namanya positif itu adalah a noun that comes before or after another noun and is generally set off from the noun with commas. Jadi ada koma. Dan yang namanya apositif, saya garis bawahi sekali lagi, dia bukan merupakan subjek. Apabila apositif dia diletakkan di tengah kalimat, maka dia akan diapit di antara dua koma. Oke. Sementara apabila apositif diletakkan di awal kalimat, maka dia hanya ada satu koma. Which means that after the apositive, there must be the subject. Oke. Ya, ini mudah-mudahan menjawab pertanyaannya Mas Andi Prihatmoko. Jadi apositif ada di tengah, cirinya adalah ada diapit dua koma, sedangkan apositif diletakkan di muka, maka dia di sini hanya membutuhkan satu koma. Oke. Ya, silakan Mbak Magia mau bertanya tentang seputar apositif ini ya, Mbak Magia. Oke, please. Meanwhile, let's take a look on the exercise. Nah, kita diminta untuk melingkari atau mengenali apositif lebih berdalam di sini. The son of the previous owner, the new owner is undertaking some fairly broad changes in management policy. So this one, the son of the previous owner, here is the subject ones. Oke. Mestinya di underline juga ya di sini, circle the appositive phrases. So the new owner here is the subject. Ya, mestinya digaris bawahi satu kali di sini. And then this is the verb is undertaking. Jadi this is what happens when the appositive is put in the beginning of the sentence. And then number 2, last semester, a friend, graduated cum laude from the university. Jadi so this sentence is grammatically incorrect because a friend here is not a subject, but this is an appositive. Dia akan menjadi benar apabila setelah a friend komanya dihilangkan. Nah, jadi a friend graduated cum laude, itu baru benar di situ. Ya.
Oke, saja pertanyaan satu-satu dulu dari Mbak Makia. Apakah mungkin apositif bentuk negatif atau interrogatif? Ya, fungsi dari apositif sebenarnya hanya untuk menerangkan atau menjelaskan dari kata benda, yaitu adalah subjek atau predikat, atau objek itu sendiri. Jadi jarang sekali di sini atau belum pernah saya menemukan apositif dalam bentuk negatif, apalagi yang bentuk interrogatif. Oke, jadi karena dia fungsinya untuk melengkapi atau untuk menjelaskan apa yang ada dalam subjek, maka dia bentuknya adalah statement, bentuknya adalah positif. Oke. Kemudian ada berapa jumlah apositif maksimal dalam satu kalimat? Ya, tergantung kalimatnya. Kalau kalimatnya dia merupakan simple sentence, dia biasanya hanya menerangkan subjek atau menerangkan objek. Apabila kalimatnya dia merupakan compound sentence atau complex sentence, maka ada kemungkinan apositifnya dia lebih dari satu. Begitu, Mas Hayat. Oke. Sambil jalan, nanti kalau misalkan ada pertanyaan, silakan untuk bisa bertanya lagi sama-sama, Mas Hayat. Kita akan lebih berkenal dengan apositif. Untuk soal nomor 3 sampai dengan 10, silakan untuk dijawab sampai dengan 4.40. Mudah-mudahan sudah ada yang stok jawaban. Oke, please, time is yours. Oke, from LPPMYAI. Ya, nanti link YouTube. Ya, nanti biasanya setelah selesai kemudian akan di-upload di YouTube. Ya, nanti coba untuk link YouTube-nya ya. Oke, mudah-mudahan yang sakit segera cepat sembuh. Oke, ada jawabannya masuk dari Pak Siswoyo di sini.
Masih salah satu sepertinya Pak Siswoyo. Iya, masih ada satu jawaban yang salah. Oh, dari Mbak Ambar Sri Lestari, semuanya benar, tidak ada yang salah. Oke. Oke, ya. Kita diskusikan saja ya di sini. Oke, for sentence number 3, let's take a look here. Valentine's Day, February 14, is a special holiday for sweethearts. Ya, itu bagi mereka untuk budaya Valentine's Day. So let's take a look here. We have 2 commas, so that means the appositive is in the middle of the sentence. So February 14, here is the appositive to explain Valentine's Day. So for those who do not know yet when is the Valentine's Day, so it falls on February 14th. So the sentence here is Valentine's Day is a special holiday. Okay, the subject is Valentine's Day, and then the predicate itu adalah is. Okay, so there is nothing wrong with this sentence, and the sentence is grammatically correct. So number 3, the answer is correct. Congratulations. Let's move to the next statement. At long last, the chief executive officer has decided to step down. Oke, jawabannya sudah saya tutup tadi. Sebentar, number 3 pada jawab apa di sini? Kebanyakan incorrect, tapi ada juga yang correct di sini. Oke. So let's see here. Again, we have the chief executive officer is between 2 commas. Ada 2 koma. Jadi dia merupakan apositif di sini dan bukan merupakan subjek. Kita lihat untuk subjeknya di sini harusnya adalah at long last. Pertanyaan saya adalah apakah mungkin untuk sebuah subjek berawalan dengan at? Remember, yang namanya subjek dia tidak pernah diawali dengan preposition. Nah, so that means in sentence number 4, we miss the subject and the sentence is grammatically incorrect. Okay? So how to fix this sentence? It's very simple actually, because by dropping the comma after officer, this sentence is correct. At long last, here is the adverb of time, and then the chief executive officer, here is the subject, has decided, here is the predicate, and that's all done. Okay, let's move to sentence number 5. Tonight's supper leftover from last night did not taste any better tonight than last night. Let's take a look. What is your answer? Number 4, oke. Kebanyakan pada memilih incorrect di sini. Oh, sebentar. We are number 5. Sorry, number 5. Number 5 incorrect. Ada yang juga menjawab correct di sini. Oops. Yeah. So let's see. Here we have the again between 2 commas leftovers from last night. So this is the appositive. And the subject here is actually the tonight's supper. So the sentence tonight's supper is the subject, and then predicate did not taste any better. Okay, so this one is the predicate, and this one is the subject, tonight's supper. So we have the subject and also we have the predicates. Sudah cukup lengkap di sini, so the answer is correct. Tidak ada masalah apa-apa di sini.
Ya, oke. Nah, sebenarnya secara grammar di sini dia kalimatnya benar, tapi coba kita analisa lebih dalam lagi ya. Saya agak kurang seretnya sebenarnya dengan kalimat ini adalah ada kata did not taste any better. Dia merupakan bentuknya lampau. Sementara di sini ada kata tonight's supper, dia adalah bentuknya harusnya merupakan future. Ya, makan malam nanti, ya, tonight supper. Nah, kenapa tonight supper? Dia bisa bentuknya predikatnya adalah did not taste, seperti itu. Secara grammar dia benar karena memenuhi syarat subjek dan predikatnya sudah ada. Tetapi dari segi semantik atau dari meaning di sini saya agak kurang setuju sebenarnya dengan kalimat ini. Ya. Tapi di mana namanya kunci sendiri di buku di jawabannya sendiri di sini dia adalah correct ya, tidak ada masalah. Saya hanya agak kurang serak saja dengan kata tonight supper-nya di sini. Ya. Oke, let's move to number 6. So number 5 is grammatically correct. Yeah. The only entrance to the closet, the door was kept locked at all times. Okay. So what is your answer? Saya cek dulu. Iya, betul Pak Siswo ya, harusnya itu last night karena bentuknya lampau. Thank you. Number 6. Jawabannya correct. Kebanyakan correct. Ya. Thank you. Karena sudah lengkap di sini, dia merupakan apositif di awal kalimat ya, karena hanya ada 1 koma. Kemudian subjeknya adalah the door, and then predicate was kept. Ya, was kept locked. So there is no problem with the sentence, so the answer is correct. And the next one is number 7. In the cold winter, a wall heating unit would not turn on. So what is your answer in number 7? Let's take a look here. 7 is incorrect. Oke. Oh, semua menjawab incorrect di sini. Oke, sudah mahir dalam apositif nampaknya di sini ya, number 7. So if this is incorrect, what seems to be the problem? We have double comma, means that apositive is in the middle of the sentence. So we have the subject. So this is supposed to be the subject in the cold winter. But again, we learn from number 4. Kasusnya sama dengan nomor 4 sebelumnya ya teman-teman. Ada at long last, dia at di awal kalimat bukan merupakan subjek. Sama halnya dengan in the cold winter, dia in di awal kalimat bukan merupakan subjek, maka kalimatnya adalah incorrect. So again, how to fix this sentence is very simple. That is by dropping the comma after the word unit. Kalau setelah unit ini komanya di drop, maka kalimatnya sudah benar. A wall heating unit would not turn down. Aduh, sangat kedinginan sekali ya di sini ya, would not turn on. Okay, so number 7 is incorrect. Next one is number 8. The new tile pattern, yellow flowers on white background, really brightens up the room. So what is your answer here? Let's see. Incorrect. Number 7 is, number 8 ya. Number 8 is correct. Ada juga yang menjawab incorrect di sini. Number 8 ada yang juga menjawab incorrect di sini. 50-50, ada yang correct, ada yang incorrect. Oke. If number 8 is incorrect, oke, saya bertanya dulu alasannya kenapa atau apa yang hilang dari elemen nomor 8 yang membuat kalimatnya menjadi incorrect di sini, teman-teman, untuk nomor 8. Nah, so this one. What seems to be the problem on this sentence? Apakah ada kata really yang mungkin menyebabkan ambigu atau membuat kacau di sini? Kata really sebenarnya dia sebagai fungsinya sebagai intensifier ya namanya kalau
dalam ilmu bahasa. Nah, itu merupakan sesuatu yang kita pakai apabila kita ingin menekankan sesuatu. If we want to intensify something, so we can use really. So instead of saying, for example, I love you, so you can emphasize it into I really love you, for example. Nah, itu hanya untuk intensifier gitu, untuk menekankan atau membuat sesuatu itu lebih strong ya. It makes your sentence stronger here ya. Really brightens up the room. So if we take a look on this sentence, this is the positif ya, teman-teman. Yellow flowers on a white background itu merupakan corak dari new tile pattern ya. Jadi ubinnya di situ dia polanya adalah bunga-bunga kuning dengan background yang putih. Oh, cantik sekali ya di sini. So this is the subject actually, the new tile pattern. And then the predicate we have really brightens up. Ya, sangat-sangat mencerahkan atau sangat-sangat menerangkan dari ruangan itu sendiri. Membuat ruangannya jauh lebih terang ya, lebih cerah di situ maksudnya. Nah, well, actually we have the subject, the new tile pattern, and then the predicate really brightens up. So there is no problem with this sentence actually. Yeah. So the sentence is grammatically correct. Okay. Move to number 9 now. The high-powered computer, the most powerful machine of its type, was finally ready for use. Oke, saya lihat untuk jawabannya di sini. Nomor 8 incorrect, ada yang menjawab correct juga. Oh, sorry, we are on number 9. Number 9 is incorrect. Okay, most of you answers incorrect. Okay, so what is missing or what is the problem in sentence number 9? No comma after computer. Oke. Ya, ini sudah canggih sekali ya Mbak Makia di sini ya. Harusnya di sini dia ada koma untuk mengindikasi bahwa sebenarnya the most powerful machine of its type itu merupakan positif dari the high power computer. Very good. Ya. Atau bisa juga sebenarnya dia semuanya ini dia merupakan positif yang ada di awal kalimat. Ketika semuanya di sini dia merupakan positif, maka asumsinya adalah kita kehilangan we miss the subject. Or we can make this actually into the positive by putting the comma after computer here. Okay? So it seems like a trivial thing ya. Kelihatannya hal yang sangat sepele sekali, hanya masalah koma di situ, but it does matter ya. Koma, full stop and other punctuation actually does matter. Okay? So number 9, the answer is incorrect. And let's take a look on the last sentence here. A long time friend and confidant, the psychologist was often invited over for Sunday dinner. So this can be an appositive that is put in the beginning of the sentence, a long time friend and confidant. And then the psychologist here is the subject. Okay. And predicate is passive voice ya di sini, ada was often invited ya, sering diundang for Sunday dinner. Okay, so I guess there is no problem with this sentence and this sentence is actually grammatically correct. Oke, saya lihat jawabannya di sini untuk teman-teman. Oke, sudah benar ya, the answer is correct. Yes. Okay, yes. So the same from number 3 until number 10, I want you to type how many correct answers that you make. I want to know how many correct answers that you make. Okay, 5. Okay, 8. Kalau 8 berarti benar semua ya di situ karena contohnya tidak dihitung ya. Soalnya ada 8 ya di situ. Oke. Oke.
Congratulations, Mbak Safira. Betul semua di situ. And also Mbak Ambar Lestari, ada Husnul Mubarok, ada Mas Andi Priyatmoko, Makia. Yes, oke. Okay. Oke, okay. Yes. Thank you so much. Oke. Okay. Now we still have 5 more minutes. Untuk di menit yang terakhir di sini saya gunakan untuk sesi tanya jawab. Untuk materi hari ini adalah masih tentang subject verb agreement dan juga appositive dan object of prepositions atau prepositional phrase. Nah, bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan seputar object of preposition, prepositional phrase, dan juga tentang appositif, silakan untuk bertanya. Kalau ada pertanyaan bisa memanfaatkan menu chat di sini. Kita akan bahas bersama-sama. Oke, nampaknya belum ada atau mungkin ada tapi sedang diproses mengetik. Sementara saya minta feedback dari rekan-rekan semua, para sahabat di sini untuk materi yang kita sampaikan di pertemuan kali ini. Tolong ketik skala 1 sampai dengan skala 5 apabila skala 1 merupakan materinya terlalu mudah dan apabila skala 5 merupakan terlalu sulit. Apakah terlalu mudah, silakan ketik 1, skala 1, kemudian terlalu sulit, dia merupakan skala 5. Oke, tolong untuk ketik di sini. Oke, dari Mbak Ambar. Oke, 4, 3, oke. Oke, sudah middle ya. Oke, dalam rentan 3 atau 4 berarti tidak terlalu mudah, tidak terlalu sulit. Jadi saya masih bisa menggunakan untuk materi ini di pertemuan-pertemuan berikutnya. Mungkin nanti juga saya akan menggunakan materi dari sumber lain apabila mungkin nanti soal-soalnya sinkron dengan topik yang kita bahas di dalam skill ini. Ya, ya, oke. 3, semakin lama semakin menantang. Ya, itu namanya seni dalam proses belajar ya, Mas Andi Priyatmoko. Kalau belajar itu hanya sesuatu yang mudah, maka tidak ada hal yang menantang dalam proses kita di sini. Oke, ya, oke, semoga lekas sembuh ya. Oke, thank you so much. Untuk minggu depan, insya Allah kita akan menggunakan materinya reading. So we will have a reading skill for next week, and again that will be starting from the introduction of reading itself, and then later we will use a very basic skill in reading, and then we will also have exercise on reading. Jadi mungkin lebih banyak praktek membaca untuk minggu depan. Jadi maybe we need 5 until 10 minutes ya to read and also to answer all the questions seperti ini. Jadi kalau structure kan kita bisa lebih cepat untuk interaksinya. Sedangkan pada saat reading itu nanti kita akan butuh membaca teksnya dulu untuk kemudian kita menjawab pertanyaannya seperti itu. Mungkin bisa kita antisipasi dengan menjawab pertanyaannya satu persatu mungkin untuk minggu depan gitu ya. Oke, tidak ada yang mau ditanyakan di sini, sudah banyak mengucapkan terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Kita sangat hargai di sini partisipasinya dan telah bergabung di dalam grup ini yang berarti di sini masih bersemangat untuk tetap mencari ilmu dan mengembangkan ilmu tentunya di sini. Oke, ya, oke, sami-sami, matur nuwun. Reading bakal susah. Ya, oke, ya, ya, amin. Oke, ya. Oke, saya akhiri pertemuan ini apabila tidak ada yang
bertanya. So, wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.